Itu kok bisa sampai kecolongan, mereka itu sampai angkat bangku, angkat meja sampai keluar. Itu kok bisa sampai kejadian seperti itu, Ustaz Khair? Saya dengan yang pakai jaket seperti bagi saya tidak awam. Maksudnya pakai jaket yang Ada semalam pakai jaket warna orange kalau nggak salah itu. Itu dalam pandangan saya seperti tidak awam. yang jadi pertanyaan saya. Iya. Kok bahasa Sro nggak ada nampak kemana? Gini Mas Rey. Tadi memang izin ke saya, ada izin memang ke saya. Tapi kalau izinnya nggak lama sih, warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mbak Sastro tadi kan izin ke saya. Memang betul, Mbak izin ke saya. Tapi izin kan hanya setengah jam. Ustadz kok bisa jadi kayak gini ngomongnya tiba-tiba? Soalnya Ustadz depan Mas Ri ini sedang mencari muka ya. Saya heran. Seolah-olah kayaknya Ustadz mau menjatuhkan saya di depan Mas Ri. Loh Mas Ri, orang kayak gini ini nggak pantas di sini Mas Ri. Bagusan usir aja dia Mas Ri. Mbak kok bicara seperti itu? Mbak kok berbicara seperti itu? Soalnya saya lihat Ustadz seperti menunjukkan saya. Saya tidak, kok Mbak pula bilang sama Mas Ri suruh ngusir saya. Maksud Mbak apa? Ustadz mau main fisik jadi. Enggak, Mbak yang tadi. Ustadz yang kayak gitu Ustadz. Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan maqbulan wa hablana rizqan washi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya,
زدنا علما نافعا ووفقنا عملا مقبولا وهب لنا رزقا واسعا وتوب علينا توبة نصوحا وتوب علينا توبة نصوحا الله ربي الله حسبي hati ini penuh dengan dengki, bertingkah laku sombong, iman semakin kosong, berbicara selalu berbohong, selalu berbohong. Di siang malam aku abaikan kewajiban yang kau perintahkan, seakan hidup ini terus kekal abadi, larut dalam manisnya duniawi, manisnya duniawi. Rabbi mohon ampunilah dosaku sering melanggar akan laranganmu. Rabbi, Engkaulah yang maha kuasa, ampuni hamba yang telah berdosa. Jangan kau ambil nyawa dalam jasad sebelum ku kembali bertobat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, wa rabbi zidni ilman, zidni ilman nafi'a wa waghfiqni amalan salihah amalan makbula. Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah
Segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mana insyaallah mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, dengan kita selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun ketika kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ingat azab Allah sangatlah pedih. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, subscriber lovers, dimanapun panjenengan berada, dimana insya Allah mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah, yang mana insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi hajat, apa yang menjadi niat panjenengan semuanya, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah permudah, insya Allah mudah-mudahan yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang lagi ada masalah keluarga insya Allah Allah jauhkan dari masalah, insya Allah menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, bisa beli rumah mewah, mobil mewah, dan juga bisa pergi sama-sama ke Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Baik sahabat-sahabat rahmati Allah. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi di malam yang mulia ini baru aja ya kejadian yang saya tidak tahu seluk-beluk awal masalahnya seperti apa, yang mana memang sekarang ini pondokan saya ini lagi ada konflik masalah, yang mana berdirinya pondokan saya ini yang sekarang panjenengan lihat sekarang ini, ruangan ini, dan juga itu ada 6 lokal, 6 kelas yang kami dudukin sekarang ini memang bukan di tanah pribadi saya, melainkan ini tanah milik perusahaan. Jadi ada info bahwasannya perusahaan ini ganti pimpinan, yang mana tidak tahu entah kenapa pimpinan yang baru ini tidak memperbolehkan pondokan ini berdiri di tanah perusahaan ini, bahkan harus dirobohkan. Sebenarnya pusing, tapi ini juga ini ujian dari Allah mungkin. Tapi kita jalani. Jadi saya dikasih tempo waktu 3 bulan untuk pergi dari sini, atau enggak saya suruh bahasanya kayak membeli tanah yang kami tempatin ini untuk pondokan, tapi total biaya itu sangat besar, itu sekitar 500 juta. Tapi yakin insya Allah mudah-mudahan Allah kasih jalan nantinya, yang mana insya Allah mudah-mudahan ada banyak orang-orang yang ya insya Allah harapan saya banyak mendoakan, yang mana tahu dari panjenengan semua yang ingin memberikan atau berdonasi, monggo silakan. Dan saya tidak ingin meminta donasi itu dengan sukarela saja, enggak. Jadi dengan wasilah ini sahabat, saya ada liontin Cahyo Jagat, ini saya maharkan dengan harganya 2 juta. Biasanya tuh kalau saya jual itu 1 juta mungkin, tapi kali ini karena ini berhubung benar-benar saya butuh, saya tidak mau anak-anak pada kecewa sahabat. Tapi ini saya mau nanya Ustaz Khoir kronologi kejadiannya, sehingga tadi ini baru aja kejadian, mungkin panjenengan sudah nonton live-nya. Di kursi itu, meja itu dikeluarin semua dari lokal, dari kelas sahabat. Makanya saya mau nanya sama Ustaz Khoir, itu kira-kira gimana? Kira-kira kejadian ini seperti apa? Jadi untuk panjenengan ingin memaharkan liontin Cahyo Jagat, langsung aja panjenengan WhatsApp di admin. Saya sangat berharap mudah-mudahan kita saling memberikan kemanfaatan. Insya Allah saya ya walaupun dengan part ini, yang mana itu juga dari sahabat-sahabat, ada sebagian yang ingin memberikan atau ada kenalan seorang donatur, pengusaha besar. Saya kali ini sangat-sangat butuh, karena dana yang harus saya kumpulkan sekarang ini dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan itu sekitar 500 juta. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu dana 500 juta itu tadi akan saya dapatkan dari mana. Karena saya takut anak-anak yang ada di sini terbengkalai sahabat. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah ada 60 siswa, itu datanya kameramen di seberang sana,
itu penerimaan santri baru, itu sudah, itu sekitar 60 siswa sahabat. 60 siswa. Itu untuk siswa baru. Alhamdulillah. Jadi saya takut kalau misalkan pondokan ini benar-benar dirobohkan, saya memikirkan nasib 60 siswa tadi itu mau saya letak di mana. Itu yang saya takut. Kalau misalkan saya beli tanah di luar pun yang ada juga saya bingung. Bangunan ini kan saya sudah habis banyak, bisa-bisan. Jadi ya bismillah, mudah-mudahan saya bisa mendapatkan uang sebesar 500 juta. Ya dengan ya sikit-sikit lah sahabat dengan liontin ini. Ini saya jual per liontinnya, saya jaga ini 2 juta. Ya insya Allah ini banyak sekali barokah dan khasiatnya. Dan saya tidak main-main kali ini, karena memang saya butuh. Jadi insya Allah kita saling memberikan kemanfaatan. Jadi ada sahabat mungkin dari luar negeri, dari Singapura, dari Hong Kong, Malaysia, Dubai, Arab Saudi, negara-negara lainnya, negara luar sana, Jepang, Korea, atau manapun yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya kali ini sangat-sangat berharap benar-benar panjenengan terbuka hatinya, intinya ini untuk kemaslahatan umat. Yuk sama-sama bantu saya. Target saya tidak tahu uang 500 juta itu saya dapatkan kapan, dari mana. Intinya saya berserah diri kepada Allah Ta'ala. Jadi untuk panjenengan yang ingin memaharkan liontin Cahyo Jagat, itu langsung WhatsApp di nomor admin di 0813 9772 3334. Dan satu lagi, apabila ada donatur dari panjenengan, saya harapkan donatur tadi itu memang benar-benar orang baik tanpa ada meminta apapun. Ya, jadi harapan saya donatur itu adalah orang baik, sahabat. Ya, insya Allah mudah-mudahan harapan saya, harapan kita semua itu bisa Allah kabulkan. Yuk, kameramen kita lanjut. Dating Ustaz Khoir, saya ingin bertanya lagi, kira-kira kronologi kejadian itu seperti apa? Masya Allah. Allah Akbar. Ustaz Khoir, ini saya mau nanya tentang kejadian yang barusan terjadi. Itu kok bisa sampai kecolongan, mereka itu sampai angkat bangku, angkat meja sampai keluar. Itu kok bisa sampai kejadian seperti itu, Ustaz Khoir? Itulah Mas. Saya pun bingung juga. Tiba-tiba mereka datang kemari, ya, membuat anarkis. Saya pun sempat bingung, sempat kaget. Ya. Saya beritahu pada mereka, kasih kita waktu. Tapi mereka tetap anarkis pada kita. Tapi saya gini Mas, sepertinya saya dengan yang pakai jaket seperti bagi saya tidak awam. Maksudnya pakai jaket yang ada semalam pakai jaket warna orange kalau nggak salah itu. Itu dalam pandangan saya seperti tidak awam, seperti kenal saya. Tapi saya berpikir siapa? Itu yang saya kadang sampai sekarang saya berpikir juga. Tadi saya duduk di sini sempat berpikir, siapa orang yang memakai baju, yang memakai jaket. Ya. Jadi ya, saya pun bingung siapa. Tiba-tiba mereka datang, ya, membuat anarkis.
Tapi yang membuat saya sangat bingung ini ada salah satu mereka. Di antara mereka itulah yang membuat saya bingung. Sepertinya saya kenal gitu Mas. Iya, maksudnya kan itulah tadi proses saya keluar itu kan saya juga mikir bagaimana cara saya bisa untuk menutupi, karena kan terkait mereka, kalau misal pun kita mau bertahan, kita ngambil perusahaan ini, kita itu harus membelinya dengan harga 500 juta. Itu yang saya cari itu. Tapi makanya waktu saya balik saya kaget, ada kerusuhan. Kok bisa mereka itu masuk sampai-sampai bangku meja itu keluar. Ya itulah Mas. Kemarin dah saya bilang, kita bisa secara kekeluargaan. Saya silakan mereka duduk dulu. Tapi tiba-tiba mereka buat anarkis. Sempat sudah saya tahan. Ya alhamdulillah Mas cepat datang. Cuman jadi gini Sarul, yang jadi pertanyaan saya, Iya. kok Mbah Sasro nggak ada nampak kemana? Gini Mas Rey. Tadi memang izin ke saya, ada izin memang ke saya. Tapi kalau izinnya nggak lama sih, cuma setengah jam. Tapi memang Jam berapa izin keluar? setelah Ba'da Maghrib. Itu lebih jauh. Itu yang saya buat bingung. Makanya tadi kan saya sampaikan. Kemana izinnya? Tadi izin ke warung sebentar Mas. Di apa? Ya, barangkali berrokok. Ada izin sebentar tadi kan. Ya. Udah lama banget. Setelah Ba'da Maghrib tadi lah. Izinnya cuma setengah jam. Setengah jam. Berarti Orang tadi sebelum bilang Isya sama saya, Ustadz saya izin dulu mau ke warung katanya. Yang lama paling setengah jam. Memang kita lihat ini udah jam berapa? Kan ya. Setengah jam lebih, udah lewat Isya. Itu 2 jam. Jadi makanya saya ada sedikit ya mohon izin Mas Rey, ada sedikit kecurigaan ya, apalagi yang makanya tadi saya sampaikan sama Mas Rey tadi, saya seperti tidak awam melihat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana Mbak Sasro? Dari apa tadi Mas? Dari warung saya Mas. Tadi izin masuk, udah ada izin belum masuk Khair? Ya tadi saya izin sama Ustadz. Bisa Khair tadi gimana? Mbak Sastro tadi kan izin ke saya. Memang betul, Mbak izin ke saya. Tapi izin kan hanya setengah jam. Ini sudah jam berapa? Setengah jam. Tapi saya nggak ada bilang pakai setengah jam gitu Ustadz. Mohon izin Mbak ya. Tadi Mbak izin ke saya kasih. Karena apa? Saya kasih izin hanya setengah jam. Oke Mbak, nggak apa-apa. Setengah jam, saya bilang. Seperti itu. Masa Mbak lupa dengan ucapan? Itu Ustadz yang salah dengar mungkin. Saya nggak ada bilang, saya hanya bilang Ustadz saya izin keluar bentar Ustadz. Karena saya mau ke warung bentar. Jadi yang benar yang mana nih? Yang bilang setengah jam. Ini bilang Mas Rey, karena memang kenapa saya beri izin? Karena hanya setengah jam. Makanya ya tadi Mas Rey Ustadz kok bisa jadi kayak gini ngomongnya tiba-tiba? Soalnya Ustadz depan Mas Rey ini sedang mencari muka ya. Mbah, untuk apa saya mencari muka sama Mas Rey? Apa keuntungan bagi saya? Jadi apa keuntungan bagi kenapa saya? Ustadz bisa bilang begitu? Soalnya saya nggak ada pernah bicara sama Ustadz permisi sampai setengah jam. Itu nggak ada kata-kata setengah jam. Memang itu ada. tadi Mbak tidak ada bilang kata setengah jam, tapi kan saya yang beri. Oke Mbak kalau mau ke warung silakan, tapi kalau bisa jangan lama-lama, setengah jam Mbak ya. Itu bahasa saya tadi, bukan Mbah yang bilang setengah jam, memang bahasa saya. Ini saya heran. Seolah-olah kayaknya Ustadz mau menjatuhkan saya di depan Mas Rey. Sama satu lagi, Mas Sasro nggak tahu tadi kejadian di sini, kursi, meja itu sampai diobrak-abrik keluar. Oh, itu saya nggak tahu Mas, bener. Iya, karena Mbak Sasro di Ya, luar. kalau itu kan Ustadz yang di sini itu tanggung jawab Ustadz lah Mas. Nggak bisa bilang seperti itu Mbak.
Mbak tidak bisa melimpahkan semua kepada saya, tanggung jawab ke saya. Memang benar. Pas kebetulan mereka datang, saya di posisi lagi di sini. Tapi Mbak kemana? Mbak saya kasih izin hanya setengah jam. Seharusnya Mbak bertanggung jawab juga di dalamnya. Coba kalau Mbak cepat kembali, barangkali kejadian ini tidak seperti ini. Ya, Bisa saya kita pun tangani maunya berdua. begitu, Ustaz. Saya pun maunya kembali cepat gitu. Cuman kan di jalan ini kita nggak tahu ada kendala. Tadi soalnya ada macet kan di jalan. Makanya saya agak lama kembalinya gitu. Berarti Mbak, Jadi Ustadz yang di sini bentar, itu berarti Mbak, ini warung yang di mana yang saya apakan? Sementara ada warung yang terdekat. Apa yuk? yang Mbak jauh-jauh. terdekat sedang tutup, Ustadz. Jadi saya mencari yang agak jauh, Ustadz. Soal yang di sini itu Ustadz kan yang di sini, yang ada di sini. Sebenarnya Ustadz yang bertanggung jawab di sini kan gitu. Ya, Mbak nggak bisa bilang seperti itu. Sekali lagi saya bilang, jangan Mbak melimpahkan semua ini kepada saya. Ya, saya nggak bisa semua dilimpahkan kepada saya. Sementara Mbak saya izinkan hanya setengah jam saja. Tiba-tiba Mbak kembali ini hampir jam 10 malam. Jadi kan bagi saya itu Mbak udah melanggar aturan. Mbak udah melanggar aturan. Jadi tadi Mas Rey bertanya kepada saya, saya beritahu. Saya beritahu bahwasannya Mbak memang izin ke saya setelah Ba'da maghrib, tapi hanya saya beri setengah jam. Nah, ini sementara sudah hampir jam 10, Mbak. Ini sudah hampir jam 10. Ustadz nggak usah nyari muka depan Mas Rey. Lu Mas Rey, orang kayak gini ini nggak pantas di sini Mas Rey. Bagusan usir aja dia Mas Rey. Kok Mbak kok bicara seperti itu? Mbak kok berbicara Ya, seperti itu? soalnya saya lihat Ustadz seperti memojokkan saya. Saya tidak pernah memojokkan Mbak. Untuk apa saya mencari muka oleh Mas Rey? Jadi Mbak jangan menyudutkan saya. Saya hanya bertanya Mbak kemana. Nah, tadi Mbak izin, memang saya memberi izin hanya setengah jam. Ustadz tuh baru di sini. Jadi Ustadz nggak usah cari muka sama Mas Rey. Subhanallah. Udah Mas Rey. Memang Orang kayak gini nggak pantas untuk di sini nih Mas Rey. Mbak kok berbicara seperti itu? Bagus diusir aja Mas Rey. Mbak kok berbicara seperti itu? Maksud Mbak apa? Hah? Saya ini tamunya Mas Rey. Hah? Saya ini tamunya Mas Rey. Kok Mbak pula bilang sama Mas Rey suruh ngusir saya? Maksud Mbak apa? Ustadz main fisik jadinya. Enggak, Mbak yang tadi. Ustadz yang kayak gitu Ustadz. Waduh, Allah. Udah. Saya ini udah pusing. Jangan buat nambah pusing. Ustadz sama Udah. saya, duluan saya di sini Ustadz. Udah. Tapi Ustadz nggak usah. Saya lagi Sekarang pusing. ini, Nggak usah nyari muka depan Mas Rey. Saya ini tamunya Mas Rey. Saya ini tamunya Mas Rey. Ya, saya ini tamunya Mas Rey. Jadi yang berhak ini Mas Rey, bukan Mbak. Yang berhak Mas Rey, bukan Mbak. Jangan suka-suka Mbak nyuruh Mas Rey ngusir saya. Apa maksud Mbak? Dengerin. Saya di sini lagi pusing. Ya. Jangan buat saya nambah pusing. Saya di sini cuman mau cari jalan tengah. Tidak ada nyari apa-apa udah. Kok malah kalian di sini ribut, yang di sini nampar, sini mukul. Bisa dibilangin nggak sih? Hah? Allah. Saya nggak mau ada keributan di sini, kan sudah saya bilang. Di sini kondisi memang lagi nggak kondusif. Usia saya tuh jauh di bawah kalian. Seharusnya kalian itu lebih paham dari saya. Bagaimana cara mengatasi masalah kayak gini? Malu sama Ustaz Aldi. Astagfirullahaladzim. Doa Ustaz Aldi fokus saja. Fokus saja untuk data anak. Ustaz Aldi fokus saja. Ustaz Aldi fokus saja. Kita Ustaz Aldi di mana? Ustaz Aldi fokus saja data anak ya. Fokus saja. Siswa kita berapa? 60 ya? Yang baru ya?
Fokus aja ya. Jelasin kameramen. Mas Asro, udah duduk. Surveyor mana surveyor? Kok malah jadi ribut? Sini cuma nyari jalan tengah. Tidak ada apa-apa. Di sini seharusnya nih panjenengan semua yang di sini kita berpikir bagaimana cara kita dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan kita tuh sudah bisa mengumpulkan dana sebanyak 500 juta. Semua tempat ini menjadi tanggung jawab kita. Kalau memang panjenengan tidak mau diberikan beban untuk mempertanggungjawabkan pondok ini, biarkan saya sendiri, saya siap. Tidak perlu ada keributan seperti ini. Ini pikiran saya ini lagi buntu, lagi pusing saya ini. Lagi pening sekarang saya ini. Astagfirullahaladzim. Ustaz Khoir, Mbak Sasro, jenengan semua di sini, itu usianya jauh di atas saya. Tolong ngertiin di kondisi seperti ini. Saya lagi mikir, jalan keluar bagaimana pondok ini tidak akan digusur oleh perusahaan. Saya ke Ustaz Khoir cuma nanya bagaimana mereka bisa masuk sampai buat rusuh. Ke Mbak Sasro, saya bertanya kenapa lebih dari setengah jam? Ya soalnya yang biasa kita. Iya, tapi tidak perlu dengan kata-kata mengusir ini. Tidak perlu. Soalnya, Saya paling nggak, jangan kamu potong. Saya paling nggak suka apabila di antara kalian, di antara kita semua, ada berpikiran buruk. Jangan seudon. Husnuzonlah kepada sesama. Berprasangka baiklah kepada sesama. Itu mau saya. Saling memaafkan panjenengan di sini. Di sini kita kumpul, kita mikir bagaimana kita bisa mendapatkan jalan tengahnya. Tayangan ini ditonton loh, nggak pantas panjenengan ribut di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Dan sebelumnya saya minta maaf juga Mas. Ya, ini bukan maksud saya memancing emosi masalah, tapi karena tadi Mbak Sasro menyuruh Mas Re untuk mengusir saya, disitulah saya terpancing emosi. Seolah Mbak Sasro ini memang nggak senang. Ya saya ngomong seperti itu karena Ustadz seolah-olah Ustadz menduduh saya macam nggak senang dengan saya. Bukan menuduh. Udah, jangan dibahas. Saling maafkan. Malu dilihat penonton saya, lihat sahabat-sahabat saya. Kalau bahasa kasar udah tua, malu. Mohon maaf ini bukan berarti saya tidak menghargai panjenengan di sini, yang usianya jauh di atas saya. Tapi kita tunjukkan kepada orang-orang. Kita di sini bersama-sama, kita berusaha sama-sama, kita tanggung jawab sama-sama. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Walaupun sekarang ini spesial pun saya tidak memiliki dana. Tapi yakin, sama-sama kita doa, sama-sama kita berusaha. Lupakan yang sudah-sudah. Alhamdulillah sudah banyak yang nanya Liontin Cahyo Jagat ini. Alhamdulillah sudah banyak yang nanya. Ini saya kasih harga 2 juta. Penonton-penonton saya. Alhamdulillah mereka banyak yang mau. Mereka banyak yang membantu. Bahkan ada sebagian tanpa Mas Re ini saya tanpa membeli ini, saya membantu. Ada. Bahkan ini ada yang mau ngasih dana ke saya itu sekitar 30 juta. Ada. Tapi kalau cara kalian seperti ini, naudzubillah, malu saya. Kita sama-sama memancing sahabat-sahabat kita. Di sini kita juga berusaha. Saya tidak mau ada keributan gini gitu. Naudzubillah. Udah, panjenengan sekarang maaf-maafan. Saya tidak mau panjenengan berdua maaf-maafan. Oke, Ustaz. Mbak, saya pun gitu juga Mbak ya.
tadi pancing emosi ya. Ya sekali lagi kita jangan seperti itu Mbak ya. Saya pun gitu juga Ustaz. Bisa sabar rahmati Allah. Mohon maaf atas kejadian tidak kondusif tadi ini. Jadi harapan saya, doa panjenengan sekali lagi untuk panjenengan yang ingin memaharkan ini, monggo silakan berebut, karena saya tidak memiliki banyak liontin Cahyo Jagat. Jadi per satu liontin Cahyo Jagat itu di 2 juta rupiah. Insya Allah kita saling memberikan kemanfaatan. Itu nomor admin saya ulangi di 081397723334. Saya ulangi, untuk nomor admin itu di 081397723334. Saya akhiri, saya Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ojo salawat ditinggalkan maksiati, ojo dari sholat karo sedekah. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.